Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat poster COVID-19 pada ibu hamil. Nah, di sini kebetulan saya mendapat proyek dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bandung untuk membuat sebuah poster cegah COVID-19 pada ibu hamil. Ya, di sini proyeknya kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat poster menggunakan CorelDRAW X7. Untuk langkah awal dalam pembuatan poster, yaitu pertama ialah desain brief, di mana desain brief ini mencari knowledge atau pengetahuan yang akan kita masukkan ke dalam sebuah poster. Dari banyak pengetahuan kita rangkum hanya sedikit, karena kalau dalam poster itu tidak semua materi kita masukkan, tapi intisari dari materi yang kita masukkan. Setelah kita mendapat desain brief, kemudian mencari inspirasi baik dari Google Image atau Pinterest. Misalkan saya mencari di Google Image, nah seperti ini, kita cari inspirasi yang berkaitan dengan COVID-19 untuk desainnya. Misalkan yang paling dari M-Tribun, dari Dinas Kesehatan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian untuk langkah selanjutnya ialah sketching. Sketching itu kita membuat sketch. Sebenarnya biasanya yang digunakan di sebuah kertas, jadi kita coret-coret untuk bikin posternya pengen kayak gimana gitu. Kemudian kita tahap sketching, maka masuk ke tahap aset. Kita mencari aset yang kita butuhkan. Misalkan kita membutuhkan ini, dan juga membutuhkan gambar orang, membutuhkan gambar corona, virus. Biasanya lebih bagus kita buat sendiri, namun untuk supaya lebih cepat, ada situs vektor gratis, yang bukan gratis sih, tapi berlisensi, freepik.com. Masih banyak Vectorize dan sebagainya untuk mendownload vektor. Jadi saya ambil asetnya dari sini. Misalkan yang berkenaan dengan ibu hamil, akan mom, nah seperti ini kita cari ibu hamil, pregnant misal. Pregnant banyak sekali kita download. Misalkan kita pilih yang ini, misalkan kita pilih yang ini. Nah, nanti kita tinggal download, karena saya sudah download, sudah menyiapkan, jadi tidak perlu saya download. Terus selanjutnya ya tahap desain, yaitu mendesain sebuah poster ke dalam bentuk UI. Dari sketching dipindahkan ke bentuk desain UI di CorelDRAW X7, kemudian review, kemudian udah di review. Kalau misalkan masih ada kekurangan, kita tahap desain lagi. Kalau misalnya ada kekurangan, tahap desain terus. Udah itu dan berarti udah selesai. Oke, kita langsung saja kita buka CorelDRAW X7 nya. Nah, karena sudah saya jelaskan tadi, sudah mendapat beberapa asetnya. Ini ibu hamil, ini dokter, bidan kayak gitu, dan ini beberapa icon saya dapatkan dari platicon.com, salah satu produk dari freepik.com yang menyediakan icon-icon yang flat dan juga gratis, namun ada premium untuk membernya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini namanya desain brief, dicegah COVID-19 pada ibu hamil. Nah, saya tagline-nya seperti ini. Ini buat heading dari posternya. Ini dari beberapa sumber, masih banyak, namun saya hanya sedikit yang saya ambil. Kemudian ini color palette-nya. Color palette ini bisa buat sendiri. Kalau misalkan bingung, ada bantuannya dari Adobe Color. Tuh, masih banyak color palette yang mau kita gunakan.
kita tinggal mengambilnya saja. Terus seperti ini. Kemudian ini fontnya saya gunakan bebas new buat heading satunya, dan Ana buat heading 2-nya atau paragraf. Saya gunakan paragraf. Nah, langkah awal sebelum saya masuk ke sini itu kita harus new page dulu, tapi awalnya seperti ini. Kemudian ini dokumen, maaf mungkin agak sedikit berat, jadi agak lama. Nah, ini dokumen, di sini ada dialog seperti ini. Sebelum kita masuk ke dokumen, ini namanya, kemudian destination, ini untuk presentationnya custom aja. Untuk size-nya, kalau untuk ukuran poster biasanya ukuran A3, ini otomatis karena udah ukuran T3. Kemudian ada primary color mode, RGB dan CMYK. RGB itu yaitu red, green, blue, dan CMYK saya magenta, yellow, black. Perbedaannya untuk RGB itu biasa digunakan untuk digital, misalkan untuk konten-konten Instagram yang memang enggak tahap printing. Kalau misalnya CMYK karena warnanya lebih cerah, jadi kalau misalkan untuk print biasa menggunakan warna CMYK. Ya, tinggal klik OK. Nah, ini. Nah, kita kembali lagi ke yang ini. Ini namanya workspace. Ini toolbox. Ini untuk colornya. Nah, kita langsung saja. Pertama kita tinggal double klik ini untuk membuat sebuah canvas dengan mudah. Kemudian kita kasih color untuk warna awalnya. Nah, di sini itu judulnya Yuk Cegah COVID-19 pada Ibu Hamil. Nah, saya pengen memasukkan blog design yang memang sengaja trending. Untuk di CorelDRAW membuatnya sangat mudah, yaitu tinggal pilih base spline. Kita buat blog desainnya di sini. Ya, diklik bebas. Ataupun ada webnya blogmaker.com. Nah, kita kasih warna ini. Kemudian klik. Untuk memasukkan objek ini ke dalam gambar ada dua cara. Itu yang pertama, kita boleh memotong ini untuk melepaskan, dan boleh memasukkannya dengan klik kanan, klik inside, klik objek. Nah, jadi dia masuk ke dalam. Nah, kemudian kita tulis Yuk Cegah COVID-19 pada Ibu Hamil untuk tagline-nya. Kita kasih heading. Yuk. Kita kasih dulu biar keren. Mungkin seperti ini. Kita kasih warna. Oh ya, sebenarnya fontnya bebas nih. Ya, seperti ini. Karena kita warnanya pengen warna ini, maka ini bakal sama. Jadi kita atur transparansinya, kita masuk lagi ke dalam. Kemudian ke sini. Kasih transparansi yang dikit aja, ini sebagai bayangan doang. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin kurang tipis. Atau mungkin ininya kurang tipis warnanya. Nah, seperti ini cukup. Kasih di sini. Kemudian kita kasih di bawahnya kayak ini. Apakah coronavirus bisa melalui shower placenta? Ini ada tanda tanya.
Nah ini kan berupa pertanyaan. Nah saya pengen membuat sebuah gelembung chat dengan cara pakai kotak, kemudian kasih rounded untuk ujungnya, untuk beri warnanya sama, kemudian di sini dikasih lengkungan, kanan to curve. Ini selesai. Nah gelembungnya karena sebuah pertanyaan, maka pengen ada tanda tanya di dalamnya. Si tanda tanya, si warna putih, simpan di atas, simpan di tengah. Itu kemudian pertama kita harus mengembangkan objek ini dan objek ini dengan klik ini, objek 1, objek 2, kemudian well, maka ini akan bergabung. Kemudian kita pengen ini menjadi kosong, klik objek pertama, klik objek kedua, kemudian trim, ini otomatis kosong. Kita hapus, dia kosong. Nah kita kasih miring dan lebih keren, nah, seperti ini. Kemudian sih coronavirus, kita copy aja biar cepat. Fontnya anak. Ini sebuah pertanyaan dan akan dijawab. Ini masukkan. Nah ini untuk jawabannya. Oke, kita kasih lagi font. Seperti ini. Coba kita untuk jawabannya kita kasih warna biru, coba kita beri lebih gelap. Nah seperti ini. Oke, ini lebih ke pertanyaan, apakah virus corona bisa menular melalui shower atau placenta. Kemudian saya pengen membuat sebuah dekorasi lebih ke atas kan. Pengen memasukkan objek ini tuh di sini. Kenapa saya memasukkan di sini? Karena ini lebih ke jadi interaksi antara dokter ini dengan pembaca gitu maksudnya. Jadi yang bertanya itu pembaca, yang bertanya itu pembaca, kemudian dijawab oleh suster ini. Tapi kayaknya lebih bagus kalau misalkan dikasih shadow. Nah seperti ini ya, lebih keren. Untuk selanjutnya ibu ini saya kasih di sini deh, lebih besar, lebih besar dikit. Kemudian untuk selanjutnya, untuk ini, untuk selanjutnya yaitu tunda pemeriksaan kamera kecuali terjadi kegawatan berikut ini. Kita akan bikin lagi. Fontnya analogi, tapi kan bisa kayak gini sama deh. Harus coba kapital.
mungkin kita kalau misalkan untuk memisahkan judul antara judul dan poin, kita menggunakan highlight pakai kotak, kita pilih warna kuning. Oke, seperti ini sudah cukup. Dibuat. Nanti selanjutnya ialah poin-poin. Saya pengen ada kotak gitu, jadi si nomornya tuh nggak nomor formal kayak gitu. Kayaknya bagus deh kalau sore. Warna ini tuh dari warna hitam. Dikasih kotak kayak gitu. Ini konstruksi, kemudian dari perut hebat, kemudian keluar lendir atau air. Entah hebat. Dan darah tinggi, kemudian dari kepala, kemudian kejang-kejang. Nah, untuk nomornya saya pengen membedakan, untuk nomornya itu yang akan disamakan. Kayaknya terlalu kurang mudah. Oke, seperti ini. Kita kasih untuk nomornya pakai kotak hijau untuk digunakan. Ini 1. Fotonya kita yang warna putih. Nah, seperti ini. Kita buat di sini 1. Ini 2, 3, 4. Ini berapa nomor? 7, berarti 4. Nah, untuk mensejajarkan ini kita bisa menggunakan lainnya, itu tinggal blok, klik C, copy center. Nah, sini klik objek pertama, klik objek kedua, kemudian E untuk horizontal. Kemudian kita copy lagi. Nah, ini duplicate, bikin grup, samakan, objek T untuk top. Dari tinggi, dari kepala, kemudian kejang-kejang. Bikin pas, kita hapus ini, dan kita ubah nomornya sebenarnya ungroup dulu. Yang nomor 2, kemudian yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 5, yang nomor 6, yang nomor 7. Nah, seperti ini mungkin untuk desainnya. Nah, tips selanjutnya, nah ini harus disamakan. Kita klik objek pertama, klik objek kedua, kemudian E untuk vertikal, kemudian klik objek L untuk align left. Kita teman-teman tahu maksud align itu apa. Ke objek pertama, ke objek kedua, kemudian E. Itu pun ya seperti objek align left, center, center horizontal, center vertikal, seperti itu. Nah, itu selanjutnya ialah tetap jaga kesehatan di masa new normal.
kasih headline lagi. Kurangnya dikit, kita geser, kita dekat segini. Nah, tips yang pertama ialah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, untuk yang ini saya pengen menggunakan ini, jadi di pinggirnya itu ada icon, perkecil lagi, masukin iconnya, kita cuci tangan, kita duplicate dari sini aja katanya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian kita sejajarkan dengan ini. Oke. Yang kedua, jaga jarak dari keramaian. Ikonnya yang ini. Kita bikin grup dulu. Dia tetap di rumah, kita menggunakan icon rumah. Sejajarkan kembali. Kemudian jika ada pengguna peluru menggunakan masker, gunakan icon masker. Pertama kita samakan dulu. Ini juga align left. Itu selanjutnya ini. Karena konsultasi dari ikonnya suster atau dokter, konsultasikan kepada bidan. Oke, mungkin udah cukup seperti ini. Kita sejajarkan kembali dengan yang atas. Kemudian klik semua, karena align left di semuanya rata kiri, klik L jadi semuanya rata. Karena ini melebihi melebihi dari kanvas, maka harus saya atur lagi untuk menggeser-gesernya supaya cukup. Ini mungkin bisa ke atas kan, bisa ke lebih atas. Lagi ke atas biar cukup. Ini kembali ke atas, kita bikin grup dulu, objek, klik Ctrl G, klik ini, terlalu ke pinggir, bikin yang bisa diperkecil, ini ya, masukin ke sebelah kiri, geser terus. Kayaknya di sini terlalu kosong, kita berikan blob lagi. Lupa menggunakan baseline. Menarik di sini.
objek seperti ini, kita kasih display warna ini. Di kanan power clip bisa masukin lagi, posisinya tidak tepat, kita tinggal klik ininya, kemudian edit power clip, dan kita kasih transparansi yang sama 7. Oke, transparansinya udah sama. Kita tinggal masukkan logo IB nya, diperkecil. Biasanya kita simpan di pojok kanan sampai atas logo IB nya. Ini kurang menarik, mungkin kita kasih di sini cegah, jadi lebih ke wajib gitu. Kita harus wajib mencegah, karena ini posisinya di bawah, maka kita harus klik shift kemudian page up untuk membuat objek ini berada paling atas gitu. Coba di atas, kita edit teksnya jadi warna putih supaya kelihatan. Nah ini. Kemudian setelah kita selesai, kita save nya di file mana, gue dikasih project poster COVID ibu hamil, saya CDR, dan save. Udah tersimpan, kita lihat dulu sebentar apakah semua desain brief udah masuk. Udah, jadi kita tinggal export ke bentuk gambar. Pertama klik semua objek yang akan kita export, kemudian Ctrl E, pilih formatnya JPG, PS, PNG, PDFI dan lain sebagainya. Kemudian select teknologinya checklist, karena kita hanya akan mengekspor yang kita pilih. Kalau misalkan ini gak di checklist, semua yang ada di workspace ini akan terekspor jadi gambar. Mungkin hanya itu export. Tunggu aplikasi CorelDRAW sedang merender atau mengekspor. Kita pilih color nih, di sini color mode kita pilih. Kalau misalkan kita mau buat untuk dicetak, maka harus CMYK. Kalau misalkan untuk di share, lebih baik RGB supaya warnanya lebih bagus. Kalau misalkan udah cek, udah bagus, kemudian oke. Hasil save kita tadi nge-save di mana? Ya, di export. Tadi nge-save di export. Nah ini udah jadi seperti itu untuk tutorial singkatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.